نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab tafsir at-tauhid. Tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah, dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Dan beliau menemukan ayat, itu surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman: Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika, mereka itu, siapa itu mereka? Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu, yaitu mereka yang mereka seru selain Allah. Ya. Karena kan ada yang menyembah para nabi, menyembah para wali, ada yang menyembah para malaikat. Nah, mereka ini, nabi, malaikat, wali, yang diseru selain Allah ini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, justru mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Yaitu berusaha bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah malaikat, malaikat bertaqarrub kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mereka yang menyembah para nabi hanya beribadah kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah para wali mereka semua bertaqarrub kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa mereka menyembah para malaikat, para nabi, para wali itu, yang sama sekali tidak bisa menijabah doa, sama sekali tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Ya, bahkan mereka sendiri yang diseru selain Allah ini berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Seakan Allah mengatakan, kamu yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali. Lihat tuh, yang kamu sembah ternyata dia berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah. Apa berhak untuk disembah? Jawabnya tidak berhak. Allah mengatakan demikian, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang disembah selain Allah itu, yang diseru selain Allah itu berupa para malaikat, para nabi dan para wali itu, justru mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya.
Subhanallah. Maka di sini Allah membantah ya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali, yang menyembah para malaikat. Allah mengingatkan bahwa mereka semua itu hamba-hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kita hanya bertaqarrub kepada Allah saja, bukan ke kuburan para wali, bukan ke kuburan para nabi, bukan pula kepada para malaikat, tidak. Ya. Maka ini ayat ini menafsirkan tentang hakikat tauhid. Bahwa tauhid itu artinya apa? Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada selain Allah. Siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, selama itu makhluk, gak berhak diibadahi. Ya. Maka ayat ini sebagai apa? Bantahan ya, telak untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan para nabi atau para wali atau para malaikat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Fahaula'i alladziina za'amtum annahum awliya' min dunillah la yamlikuna kashfa adh-dhurr wa la tahwilahu min makanin ila makan." Maka mereka-mereka yang kalian klaim bahwa mereka itu wali-wali Allah, lantas kalian pun menyembah para wali itu, mengagungkan kuburan mereka, mereka tidak bisa menghilangkan mudarat, tidak pula bisa memindahkan mudarat dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak bisa. Li'annahum hum bi anfusihim yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Bahkan mereka sendiri berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 13-14. Apa kata Allah? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, ya, yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki kitmir. Tahu kitmir apa? Kitmir. Kitmir itu kulit ari. Kita punya kulitnya kita ini ya yang paling atas namanya kulit ari. Itu kulit yang sangat tipis sekali. Ya. Allah mengatakan bahwa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah itu, untuk menciptakan kitmir aja nggak bisa. Menciptakan kulit ari yang sangat tipis saja nggak bisa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu berdoa kepada mereka yang sudah mati itu, yang sudah meninggal itu, yang kata kalian itu mereka para wali, mereka tidak bisa mendengar doa kalian, kata Allah. Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Karena yang bisa mengijabah doa itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat, mereka para wali yang disembah selain Allah itu akan berlepas diri dari kesyirikan kalian itu. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan
Terutama buat mereka-mereka yang gulu terhadap orang-orang soleh itu ya, yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu ya. Di negeri kita ini banyak sekali itu. Ya, orang-orang yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu. Ada Wali Songo dan yang lainnya. Itu kuburannya diagungkan, subhanallah. Jadi dibangun bangunan-bangunan megah. Pada Rasulullah SAW melarang membangun bangunan di atas kuburan. Lalu mereka ngalap berkah ke kuburan. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Mengharapkan syafaat. Padahal itu tidak bisa memberikan apa-apa sama sekali. Tadakus iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Ar-raddu 'ala alladhina yad'una al-awliya was-salihin fi kashfi ad-durri aw jalbi an-nafa'." Bantahan untuk orang-orang yang berdoa kepada para wali atau orang soleh yang sudah mati itu, agar bisa menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya, seperti orang-orang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Mereka berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya beri saya rezeki. Wah, ini syirik besar ini. Ya. Allah tegas mengatakan yang kalian seru selain Allah itu, justru mereka sendiri takarub kepada Allah. Ada apa kalian seru? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Memang mengherankan, ya. Orang-orang yang menyembah kuburan para wali itu, mengagungkan kuburan para wali itu. Mereka menganggap para wali itu bisa menolong mereka, bisa mengijabah doa mereka. Mereka menganggap para wali itu ya bisa menolong mereka dari api neraka, bisa memasukkan mereka ke surga. Ini subhanallah kebodohan tingkat tinggi ini. Padahal para wali itu manusia, hamba-hamba Allah yang nggak bisa memberikan manfaat, tidak mudarat, tidak bisa mengijabah doa, nggak bisa. Maka dari itu ayat ini membantah mereka. Ya. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Bahwa yang disembah selain Allah, yang mereka berdoa kepadanya itu tidak bisa memberikan mudarat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Ya. Jadi ngapain kita datang ke kuburan, minta-minta di sana? Datang itu kepada Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya was salihin. Bahwa para nabi dan orang-orang soleh itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka berusaha untuk takarub kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang soleh begitu ya. Orang soleh itu tandanya dia takut sama Allah. Mau berbuat maksiat takut dia. Dia berusaha untuk takarub, beramal soleh, dipelihara solatnya. Ya, dia berusaha untuk beramal soleh dengan baca Quran, tadabbur Quran, salat tahajud dan yang lainnya. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain. Itu surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman,
Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Maka sesungguhnya Dia yang akan memberikan kepadaku hidayah. Lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memproklamirkan dirinya. Beliau menyatakan kepada kaumnya dan bapaknya, karena bapaknya ini tukang bikin patung. Dia tukang bikin patung kemudian disembah. Kan lucu ya. Masa Tuhannya yang dibikin dia. Ya. Kemudian setelah dipahat, bagus, jadi patung, disembah. Itu nggak bisa apa-apa. Ngasih makan aja nggak bisa. Kamu pukul saja, nggak bisa menghindar. Diem baik. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kok aneh disembah? Kan lucu. Makhluk. Maka Nabi Ibrahim berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Ya. Apa itu barok, berlepas diri? Artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Hai annani mutakhallin ghayat at-takhalli amma ta'buduna. Artinya aku menjauhi dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ya. Namanya barok. Barok dari kesyirikan itu wajib. Barok itu disertai dengan rasa benci kepada kesyirikan. Ya, makanya hati-hati ya, kalau kita melihat kesyirikan kemudian hati kita tidak mengingkari, bahaya itu, berarti tauhid kita bermasalah. Kalau kita melihat kesyirikan, hati kita ya benci kepada kesyirikan, tidak suka, berarti tauhid kita masih kuat di dada-dada kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Adalla ala anna tauhid la yatimu illa bil kufri bima siwallah wal iman billahi wahdah. Berarti ayat ini sedang menafsirkan tauhid. Bahwa tauhid itu tidak mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dengan kita berlepas diri, dengan kita kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Ya. Dan hanya beriman kepada Allah saja. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang kafir kepada togut, siapa sih togut itu? Togut itu semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat. Dan inilah makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua. Yang pertama apa? La ilaha. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Yang kedua, illallah, kecuali Allah. Berarti harus ada dua nih. Yang pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua,
menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah ini tauhid ini baru. Kalau ada orang berkata begini, saya beribadah kepada Allah, apakah berarti dia sudah mentauhidkan Allah? Belum tentu. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, kita lihat, dia beribadah nggak kepada selain Allah? Kalau dia ternyata beribadah kepada selain Allah, maka ini musyrik. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Disebut tauhid kalau dia hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, adakah selain Allah yang ia cintai seperti mencintai Allah? Kalau ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, aku takut sama Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, adakah selain Allah yang ia takut kepadanya seperti ia takut kepada Allah? Jika ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, saya tawakal kepada Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, apakah ia bertawakal juga kepada selain Allah seperti dia bertawakal kepada Allah? Kalau ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, dia hanya bertawakal kepada Allah saja, itu tauhid. Nah ini hakikat tauhid ya, yang harus kita pahami. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi itu. Karena ibadah kan mencakup banyak ya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan itu semua ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Kata Syekh Shalih Fauzan, faidah yang pertama, anna makna la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan berlepas diri dari setiap peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tauhid ini. Ya. Faedah yang kedua, idharul bara'ah min dinil musyrikin. Wajib memperlihatkan barok kita dari agama kaum musyrikin. Harus itu. Makanya para ulama sepakat ya, mengucapkan selamat hari raya mereka, orang-orang musyrikin itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena hari raya itu berhubungan dengan kesyirikan mereka. Hari raya itu berhubungan dengan agama mereka yang jelas-jelas syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah masing-masing aja. So. Yang namanya toleransi itu, seperti dalam ayat ini. Toleransi itu masing-masing. Buatmu agamamu, buatku agamaku. Yang dicampur baur. Adapun kita diminta untuk mengucapkan juga selamat hari raya mereka,
Itu bukan toleransi itu. Ya. Tapi itu hakikatnya saudaraku seiman sedang merapuhkan akidah kaum muslimin. Supaya mereka mengakui penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka mengambil ahbar. Apa itu ahbar? Ahbar itu jamak dari habr, artinya ulama. Waruhban. Apa itu ruhban? Ruhban itu jamak dari rahib, artinya ahli ibadah. Ya. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka arbabam min dunillah sebagai tandingan selain Allah. Lihat, siapa yang mengambil para ulama dan ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Bagaimana caranya? Kok bisa mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah? Dijelaskan dalam hadis, itu mereka menaati para ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka siapa yang menaati ulama atau ahli ibadah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan ulama ini sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kalau ada seorang kiai berkata, makan babi halal. Padahal udah jelas makan babi haram. Terus ada yang menaati ulama itu. Dan berkata, wah dia kan ulama, gak mungkin salah. Maka orang ini berarti sudah menjadikan ulama sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kamu yang ngantuk, cuci muka ge. Nah, ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Di sini Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan mengambil Masih bin Maryam, yaitu Nabi Isa, yang mereka panggil dengan Yesus, sebagai tandingan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah oleh Allah kecuali agar beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kata Syekh Saleh Fauzan menjelaskan ayat ini. Yukhbiru Allah subhanahu anil yahud wan nasara annahum istansahu rijala minal ulama wal ubbad fa'ata'uhum fi tahlili ma harram Allah wa tahrimi ma ahallahu. فنزلهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم. Mereka,
Siapa itu mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka datang kepada para ulama dan para ahli ibadah. Lalu mereka pun mentaati para ulama tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah saja. Siapapun manusia tidak boleh sembarangan berkata ini halal, ini haram. Karena yang berhak mengatakan ini halal, ini haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Lantas kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Ulama, kiai, ya, gak berhak untuk bikin syariat, gak boleh. Ulama mengatakan ini haram berdasarkan wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Seorang ulama mengatakan ini halal wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Harus. Gak boleh menurut hawa nafsu. Ya. Banyak ya. Mereka-mereka yang berbicara dengan hawa nafsunya. Contohnya saja, ya, udah jelas rokok itu berbahaya. Bahkan di di tempatnya itu ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi karena masalahnya mereka udah doyan ngerokok, akhirnya fatwanya cuma apa? Cuma makruh. Padahal itu rokok jelas ya mudorotnya. Bahkan lebih berbahaya rokok dibandingkan arak. Kalau arak, Allah menyebutkan masih ada manfaat-manfaat. Kalau rokok nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan bukan hanya membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Tapi ya gitulah kalau ngikutin hawa nafsu. Ya. Orang yang suka musik, saat diberitahu ya sabda Rasulullah tentang haramnya musik, wah, gak mau terima. Kenapa? Karena lebih ngikutin hawa nafsu. Orang pemakan riba, ya, ketika dibawakan ayat-ayat riba, wah, gak terima. Kalau mereka hanya sebatas mengikuti hawa nafsu masih mending daripada mereka yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya para ulama sepakat kalau ada orang berkata terang-terangan begini, zina halal, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini sudah berani menentang Allah. Allah mengharamkan zina, dia berkata zina halal. Kalau ada orang yang berani terang-terangan berkata, gak apa-apa makan riba halal. Maka para ulama sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini hakikatnya menentang Allah. Allah sudah tegas mengharamkan riba, dia menghalalkan. Ngeri. Ya. Demikian pula kebalikannya. Apa kebalikannya? Yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menentang Allah dalam pensyariatan. Nah, demikian pula
Kalau kita menaati kiai atau menaati pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita sudah menjadikan pemimpin atau kiai itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami ini baik-baik, ya, supaya kita tidak jatuh kepada syirik dalam ketaatan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadat an la ilaha illallah ta'atullah fit tahlil wa tahrim. Wa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah, yaitu menaati Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Dan yang Allah haramkan, wajib kita yakini keharamannya. Dan kita tinggalkan. Maka siapa yang berani berkata, saya punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, ini orang musyrik. Karena sudah kita sebutkan ya, bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, yang berhak membuat syariat itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan makhluk ini sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkadang ada di sebuah perusahaan peraturannya jelas-jelas bertabrakan dengan syariat Allah. Ya. Contoh misalnya di perusahaan itu peraturan bagi perempuan nggak boleh pakai kerudung. Rupanya ditaati peraturan itu. Berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Dia lebih taat kepada makhluk daripada taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang kan ya, orang yang menaati aturan-aturan yang maksiat itu takut. Takut apa? Takut dipecat. Nanti kalau saya dipecat gimana? Saya nyari duit di mana? Ini orang ya, akibat daripada kurang yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki. Nggak usah takut dipecat. Rezeki itu bisa didapatkan di mana saja. Asal kita tawakal kepada Allah dan usaha. Daripada kita masuk neraka. Nah inilah saudaraku. Jadi banyak ya, yang menaati makhluk itu ternyata gara-gara apa? Takut kehilangan dunianya. Tapi tidak takut kehilangan akhiratnya. Padahal seharusnya kita itu harus lebih takut kehilangan akhirat daripada dunia. Kalau kita dipecat, selama kita masih hidup, rezeki itu akan terus mampir ke kita. Apa kata Rasulullah SAW? Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqoha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Artinya kalau rezekinya sudah sempurna, udah meninggal dia. Berarti kalau selama masih hidup, rezeki itu akan terus datang kepada dia. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Nah ketakutan karena takut hilang dunia ini, banyak orang yang menyebabkan akhirnya apa? Ya,
berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih wa bayanu annahu abdullah. Bantahan terhadap kaum Nasrani yang meyakini katanya Nabi Isa atau Yesus itu anak-anak Allah. Ya. Yang benar Nabi Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Allah nggak pernah ngambil anak. Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah nggak pernah punya anak. Mana keterangannya bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah? Mana keterangannya dari Allah langsung? Nggak ada. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Adapun kita kaum muslimin, kita yakin bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kita kaum muslimin menghormati Nabi Isa, mencintai Nabi Isa. Bahkan kaum muslimin mengimani semua Nabi dan Rasul tanpa terkecuali. Ya. Kaum muslimin tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Sebagaimana Allah berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat kata Allah apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Gak boleh. Kita bedakan yang ini kita imani, yang ini tidak kita imani, gak boleh. Wajib kita imani semuanya. Kemudian beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang tauhid juga. Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini namanya syirik cinta. Hati-hati ya. Harus pahami cinta itu jangan sampai menjuruskan kepada kesyirikan. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu seperti apa? Gimana? Yaitu cinta yang disertai dengan pengagungan serta ketundukan. Kalau ada orang yang sangat mencintai wali, disertai dengan ketundukan dan pengagungan yang luar biasa, berarti dia sudah beribadah kepada wali itu. Sudah menjadikan wali sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Banyak yang kayak ginian. Kalau di sisi kuburan wali kelihatan khusyuk banget. Ya, terlihat dia sangat mengagungkan wali itu. Seperti dia sangat cinta kepada wali itu seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sudah menjadikan wali ini sebagai tandingan selain Allah. Ya, mencintai para wali harus betul. Maksudnya wali Allah, bukan wali setan ya. Kalau dia memang wali Allah, orang soleh, mencintai orang soleh, wajib, betul. Tapi jangan samakan
cinta kita kepada para ulama, para wali dengan cinta kita kepada Allah gak boleh sama. Maka siapa yang menyamakan cinta ini, berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Berarti dia sudah masuk dalam syirkun akbar. Syirik apa? Syirik besar. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan tentang ayat ini. Ikhtalaf al-mufassirun, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah. Mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Apa maknanya? Qila, ada yang menafsirkan, yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyah li mahabbatillah. Artinya mereka mencintai patung-patung itu setara dengan mencintai Allah. Fayakunu fi qulubihim mahabbah lillah wa mahabbah lil asnam. Sehingga di hati mereka ada dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada apa? Berhala. Ya. Wakila, pendapat kedua. Yuhibbuna hadil asnam ka mahabbatil mu'minina lillah. Maksud ayat ini artinya mereka mencintai berhala itu seperti kaum mukminin mencintai Allah. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat pertama itu yang paling kuat. Yang dimaksud ayat ini, mereka yang mencintai berhala itu seperti mencintai Allah. Berhala itu apa? Banyak. Kuburan jadi berhala. Orang soleh bisa jadi berhala? Bisa. Kiai bisa jadi berhala? Bisa. Hati-hati. Ya. Pada kusiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Orang beriman itu mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ya. Melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi hartanya, melebihi segala-galanya sudah. Maka jangan sampai ya kita mencintai sesuatu atau seseorang seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam ini orang-orang kayak ginian dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tastakhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan, hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kabilah kalian, ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, terus wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan kebangkrutannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai, itu lebih kalian cintai dari Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya. Hati-hati, ibu-ibu, jangan sampai mencintai suami kayak mencintai Allah.
Mas, aku serahkan hidupmu padamu. Gak boleh, itu haram. Kita hanya boleh menyerahkan hidup kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin saja. Kadang ya dua sejoli yang sedang jatuh cintrong bisa jatuh kepada kesyirikan itu. Ya. Demimu sayang aku sedia masuk neraka, gelo sia. Hanya karena perempuan sedia masuk neraka, bayang. Nggak peduli dengan batasan-batasan Allah, nggak peduli dengan agama Allah. Mengerikan, saudaraku seiman. Makanya ya, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia itu ternyata syirik cinta. Mencintai siapa? Mencintai para wali. Kapan kesyirikan pertama kali muncul? Di zaman Nabi Nuh. Rupanya kaumnya Nabi Nuh itu punya 5 berhala yang bernama Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? Surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, katanya. Kata Ibnu Abbas, ini 5 orang ini, nama orang-orang soleh waktu hidupnya. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, sawwaru tilka suwar. Mereka pun menggambarnya. Persis di zaman sekarang, menggambar para wali songo. Makanya Rasulullah mengharamkan dengan sangat keras menggambar makhluk bernyawa itu. Kata Rasulullah, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, orang yang menggambar-gambar orang, gambar-gambar bernyawa itu. Nah, kaumnya Nabi Nuh ketika orang soleh itu mati, meninggal, digambar. Lama-lama mereka bikin apa? Patungnya, monumen. Lama-lama apa yang terjadi? Diibadahi. Saking cintanya mereka kepada orang soleh. Akhirnya jatuh kepada kultus dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Maka dari itu saudaraku seiman, pahami baik-baik ini. Ayat ini sedang menjelaskan tentang hakikat tauhid. Bahwa ibadah cinta itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang wajib kita cintai segala-galanya hanya siapa? Allah. Demikian pula bukan hanya cinta, takut, tawakal. Ya. Maka tidak boleh kita takut kepada selain Allah seperti takut kita kepada Allah. Tidak boleh kita tawakal kepada selain Allah seperti tawakalnya kita kepada siapa? Kepada Allah. Berharap. Tidak boleh kita berharap kepada makhluk seperti berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena itu semua bisa jadi kesyirikan, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Kata Syekh Shalih Fauzan. Anna min makna tauhid wa syahadat an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyati lidh-dhulli wal khudu'. Bahwa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dalam cinta. Artinya, tidak boleh kita mencintai dengan sangat cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kecuali hanya kepada Allah saja. Ya.
Faedah selanjutnya, annal musyrikin yuhibbuna Allah hubban aziman. Bahwa orang musyrikin ternyata Pak, saudaraku seiman, ibu-ibu, orang musyrikin itu ternyata sangat mencintai Allah juga. Tapi masalahnya ada selain Allah yang mereka apa? Cintai seperti mencintai Allah. Akibat itulah mereka tidak dianggap Muslim. Tidak dianggap apa? Muslim. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Tapi mohon maaf, mau ke toilet dulu. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang 6. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Harus mengajukan permohonan ke lembaga tersebut. Sedangkan kita disyariatkan untuk bertawakal dan tidak boleh minta-minta kepada manusia. Apakah dengan mengajukan permohonan bantuan ke lembaga zakat tersebut dalam hukum meminta-minta? Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan au kama qala, yaitu orang yang menanggung perdamaian 2 kabilah sehingga dia harus membayar semua kerugian-kerugian yang ada demi perdamaian. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, maka boleh ia minta-minta.
Yang ketiga, orang yang fakir miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul fakir, sangat butuh. Wa ma siwa dzalika yaqbisah suhtun ya'kuluhu sahibu suhta. Selain 3 orang ini, hai qabisah, maka itu adalah haram yang dimakan oleh pelakunya. Jadi Bu, kalau Ibu masuk dalam salah satu dari 3 kategori ini, boleh minta, boleh. Karena Ibu sangat butuh, fakir, nggak punya apa-apa, buat makan aja susah. Terpaksa Ibu pergi minta ya untuk zakat. Tapi kalau kita selama masih bisa tidak minta-minta, bagus. Karena Allah memuji orang yang fakir tapi tidak minta. Allah muji itu. Ya. Dalam hadis-hadis yang saya juga demikian. Kata Rasulullah, "Man yasta'fif yu'iffuhullah." Siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, yu'iffuhullah, maka Allah akan pelihara kehormatannya itu. Ya. Tapi kalau keadaannya darurat banget, udah nggak punya makanan apa-apa lagi, ya udah dibolehkan. Apakah benar kalau orang tua bercerai, anak-anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya? Karena katanya anak akan mengikuti orang tua. Ya belum tentu juga. Orang tuanya bercerai, anaknya belum tentu bercerai. Ya. Maka dari itu tidak boleh mengatakan, oh ini hukum karma, atau ini bakalan dosa keturunan, misalnya, atau yang lain. Nggak ada itu semua. Nggak boleh meyakini sesuatu kalau tidak ada dalilnya. Ada saudara saya yang berencana menikah dengan seseorang yang kami menyebutnya dukun. Aduh, dukun apa nih? Ya, kalau di masyarakat terdahulu, dukun itu macam-macam. Ada dukun beranak, maksudnya bidan. Kalau bidan dulu kan disebutnya dukun beranak, karena dia memang mengurus wanita yang melahirkan. Tapi kalau yang dimaksud di sini dukun yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, yang bekerja sama para jin dan yang lainnya, wah ini ngeri ini. Menikahkan saudara dengan dukun itu sama saja kita memutuskan silaturahim dengan dia. Ya. Tapi orang itu, Ustadz, mengaku menjalankan pengobatan dan prakteknya atas dasar agama dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Namun pada prakteknya bertanya nama ibu dan tanggal lahir. Lah kalau sesuai dengan agama nggak bakalan seperti ini. Kalau ruqyah dengan Al-Quran, sudah ruqyah aja. Nggak perlu nanya nama ibumu siapa, tanggal lahirnya berapa. Oh, ini sih ciri dukun biasanya. Ya. Jadi jangan Bu, jangan dinikahkan sama orang kayak gini ya. Bahaya. Ya. Untuk agamanya dan akhiratnya nanti. Apakah sabar itu termasuk dalam ibadah? Jelas. Bahkan ya pahalanya besar di sisi Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Subhanallah. Kalau amal lain diberikan pahala 10 sampai 700. Tapi untuk sabar tidak ada batasannya, bayangkan. Berarti itu menunjukkan bahwa sabar itu ibadah yang agung sekali. Ya. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk senantiasa sholat.
sabar untuk bisa khusyuk dalam sholat. Itu butuh kesabaran. Sabar untuk meninggalkan maksiat, itu juga butuh kesabaran. Sabar menghadapi musibah, bencana, sakit, dan yang lainnya. Itu semua menggugurkan dosa. Ya. Masalah halal dan haram. Bagaimana hukum MUI dalam menentukan halal dan haram? MUI wajib bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengharamkan dan menghalalkan. Makanya MUI, ya, mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Mereka akan mengeluarkan surat halal setelah diperiksa bahan-bahannya ada nggak yang mengandung haram menurut Allah dan Rasulnya. Mereka nggak berani ya bikin mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak berani mereka. Alhamdulillah. Ya. Apa hukumnya apabila seorang bapak membiarkan anaknya menjadi non-muslim, nggak pernah mengajarkan tauhid? Ini bapak yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, itu berat itu. Bapak nggak pernah ngajarin tauhid sama anaknya, nggak pernah ngajarin tentang agama Allah, dibiarkan anaknya murtad, subhanallah. Ini bapak yang tidak sayang sama anaknya sama sekali, cuek. Hakikat sayang itu yang terbesar apa? Menyelamatkan anak dari api neraka. Itu sayang yang paling besar. Banyak orang menganggap sayang itu hanya sebatas memberi nafkah, ngasih duit, ngasih kebutuhan. Lah, itu kasih sayang duniawi ya. Yang terbesar adalah kasih sayang untuk menyelamatkan anak dari api neraka. Itu yang terbesar. Tapi si bapak ini akibat kebodohannya. Ya. Dan kelak si bapak ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khawatirnya si bapak ini pun akan dijerumuskan ke dalam api neraka akibat perbuatannya itu. Yang mendekati kesyirikan kepada Allah yang paling dekat seperti apa? Maksudnya apa ya pertanyaan ini? Kan sudah kita dijelaskan tadi, syirik itu hakikatnya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan cinta kita kepada selain Allah dengan cinta kita kepada Allah. Syirik. Menyamakan Allah dengan cara berdoa kepada selain Allah, padahal doa itu hanya kepada Allah. Tapi dia berdoa kepada mayat, maka berarti dia sudah menyamakan mayat dengan selain Allah. Iya. Yang paling dekat syirik itu seperti apa? Ya. Syirik ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Syirik kecil contohnya apa? Riya. Nah, riya ini yang terkadang kita sering jatuh kepadanya, na'udzubillah min dzalik, ya. Kita saat baca Quran riya, saat sedekah riya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat syirik kecil riya. Makanya caranya bagaimana? Jangan suka memperlihatkan amal soleh sama orang lain. Apalagi sampai update status. Ya. Bagaimana hukumnya panitia kurban yang mendapat bagian atau upah dari daging kurban? Panitia kurban boleh nggak dapat bagian dari kurban? Boleh, jika memang pemilik kambingnya mengizinkan. Jadi panitianya bilang kepada para pemilik kambing, wahai para pemilik kambing,
boleh nggak panitia dapat sebagian dari kambing? Kata pemilik kambing, nggak apa-apa Pak, silakan. Ya udah, nggak masalah. Iya. Kalau ada pemilik kambing bilang, maaf Pak, kalau kambing saya buat fakir miskin semuanya ya Pak, nggak boleh buat panitia. Nggak boleh diambil. Kalau sudah mandi, apakah perlu wudhu lagi Ustadz? Mandi apa dulu? Kalau mandi junub, ya sudah mencukupkan dari wudhu. Tapi kalau mandi biasa sehari-hari, nggak ada niat untuk mandi ibadah, dan tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka tidak mencukupi. Ya. Selama anak kami di Ma'had Syatibi, kami merasa lebih dekat kepada Allah. Dan dalam hati kami timbul perasaan agar apa yang kami lakukan Allah juga, dan mudahkan anak kami di Ma'had dalam menuntut ilmu. Apakah niat kami sudah benar? Bagus Bu. Artinya ibu niatkan ibadah ibu kepada Allah untuk kebaikan anak juga. Gak masalah. Maksudnya kebaikan anak untuk akhiratnya. Dengan harapan si anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Ya. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan tambah salatku. Min ajlik, untuk kebaikan dirimu hai anakku. Karena kesolehan orang tua itu biiznillah berpengaruh kepada anak. Dan jangan lupa Bu, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Karena doa orang tua untuk anak itu mustajab. Doakan anak ibu supaya anak ibu diberikan oleh Allah kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Suami pernah janji sama selingkuhannya, katanya mau menikahi. Iya. Di belakang istri, suami suka menghubungi selingkuhan. Karena mau minta maaf, katanya nggak bisa menikahinya. Dia tetap memilih istrinya. Rupanya selingkuhannya nggak nerima. Apakah nanti di akhirat bakalan ditagih tuh sama selingkuhannya? Ya enggak lah. Masalah membatalkan pernikahan itu hak siapapun. Kalau misalnya ada orang sudah melamar, sudah lamaran, sudah menentukan tanggal nikah, besoknya mau nikah, tahu-tahu dibatalin, maaf ya nggak jadi, boleh dalam Islam. Ya, apalagi kalau nggak jadinya karena sesuatu yang sifatnya syar'i, bagus, nggak masalah. Baru ketahuan ternyata calonnya ya suka selfie tabaruj misalnya di TikTok. Waduh, repot ini kalau punya istri suka selfie tabaruj di TikTok, nanti setelah nikah repot. Ya, nggak bisa dikasih nasihat, gimana itu? Ini nggak masalah. Jadi membatalkan itu masalah. Adapun kalau dia berjanji, ya, kemudian dia tidak penuhi janjinya karena ya takut karena lebih memilih istrinya, ya sudah, cukup dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tidak lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat saya pribadi. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.